didukung oleh sebelum saya lempar ke penanya, saya ingin bertanya ke Pak Dahlan dan Pak Mahfud. Kalau begitu sekarang kuncinya bagaimana mendorong semakin banyak orang baik masuk dalam politik. Tetapi kan kemudian tidak sesederhana itu, karena jujur saja orang melihat politik itu kotor, bahkan orang baik pun yang masuk ke dalam sistemnya sedemikian buruk, malah kita yang ketularan buruk. Jadi bagaimana caranya membentengi diri dan tetap fokus pada tujuan ketika lingkungan sedemikian buruk, Pak Mahfud? Ya, memang lalu perlu kesadaran kolektif masyarakat ya, meskipun ini agak klise. Tetapi di dalam pengalaman, itu media massa itu mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk membantu membuat etalase baru bagi tampilnya pemimpin-pemimpin yang baik ini. Saya berkeliling ke berbagai tempat, di kampus-kampus, di daerah-daerah, banyak sekali orang yang punya dedikasi tinggi terhadap bangsa dan negara ini. Cuma ini ditutup oleh sistem politik yang sekarang ini. Nah, saya kira kita, dan selama ini saya punya pengalaman, kemacetan-kemacetan untuk membangun sesuatu itu biasanya bisa dibantu untuk diselesaikan dengan baik oleh media massa. Saya lihat misalnya KPK. Ketika akan dihancurkan gitu ya oleh satu institusi lain, media massa yang turun pada akhirnya tidak jadi. Pembangunan gedung DPR yang spektakuler sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR, sudah ada di APBN, media massa ribut tidak jadi. Nah, untuk itu saya kira sekarang media massa sebaiknya ini menampilkan tokoh-tokoh yang banyak di masyarakat ini, diadu dengan permainan politik yang ada itu. Tepuk tangan sekali lagi untuk 3 komandan koboi. Saya mau jalan-jalan jauh ke belakang untuk pertanyaan terakhir. Hah? Ke siapa ya? Waduh, ini gawat. Boleh ke belakang dulu? KPK, yang perempuan ya, yang perempuan. Oke, silakan kembali dulu semua adik-adik sayang. Kembali dulu, ya, yang cewek. Ya, saya mau nanya ke yang ini. Nah, namanya siapa, Mbak? Nama saya Firda Alfiani. Sebentar, saya mau kameranya sebelah mana ini? Boleh? Ya, namanya siapa? Nama saya Firda Alfiani dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Oke. Mau tanya ke siapa? Saya tanya ke Kakanda Mahfud MD. Selamat datang, Pak. Yakusa, Pak. Ya, yang saya pertanyakan di sini, ketika memang di depan di sini saya kira semuanya adalah sebuah pencitraan bagaimana nantinya menjadi calon presiden Republik Indonesia. Nah, berbicara tentang seorang presiden, di sini bukan masalah instansi atau mungkin hanya di DKI Jakarta, di Mahkamah Konstitusi atau mungkin di badan usaha milik negara. Tapi Presiden Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana langkah konkret Anda semua ketika memang nanti menjadi presiden untuk melakukan pemerataan perekonomian, bukan hanya di Pulau Jawa, tapi kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Mahfud mau menjawab terlebih dahulu. Kalau tadi diawali dengan semoga ini bukan pencitraan. Kalau kemudian ada yang melihat bahwa apa yang ditampilkan oleh seorang Dahlan Iskan, seorang Mahfud MD, seorang Basuki Cahayapurnama, ini hanya pencitraan belaka, tersinggung tidak? Tidak. Menurut saya setiap orang memang harus melakukan pencitraan. Saya sejak muda, sejak kecil ingin agar citra diri saya itu menjadi dipandang oleh orang bahwa ini orang lurus, orang benar. Kan semua orang harus punya cita-cita, dicitrakan sebagai orang baik. Yang penting pencitraan itu bukan karena kebohongan dibuat-buat. Itu menurut saya tidak apa-apa. Semua harus melakukan pencitraan. Anda semua sebenarnya di hati kecilnya saya ingin tercitrakan sebagai orang seperti ini. Jadi biasa saja menurut saya tentang itu. Oke, Pak Dahlan, ini semua pencitraan tidak? Oh, terserahlah. Kalau saya seperti Pak Mahfud tidak peduli apakah dianggap pencitraan atau tidak, nggak peduli. Tidak peduli? Nggak peduli. Kenapa tidak peduli, Pak Dahlan? Ya kan hak orang masing-masing untuk menilai. Ya. Hak orang untuk menilai apakah ini palsu, kosmetik, atau ini Dahlan yang sesungguhnya. Iya. Jadi kalau misalnya suara-suara seperti itu tidak pernah mengganggu Anda? Enggak.
Dan Apa ini ada- kan negara demokrasi, kita harus juga belajar menerima suara apapun. Di sebuah negara demokrasi dan dimanapun, saya percaya bahwa pasti ada masyarakat baik, pasti ada orang yang tidak baik, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang tulus, ada orang tidak tulus. Itu namanya dunia. Kalau tidak begitu namanya bukan dunia. Dan saya percaya itu. Jadi Boleh nggak tepuk apa-apa. tangan buat Pak Dahlan Iskan. Pak Ahok pernah ada yang bilang Ahok ini pencitraan tidak? Ya adalah satu dua yang komentar seperti itu ya. Hmm. Jadi saya kira kan kita seperti di sini kan jadi showcase, ini kayak etalase saja dipertontonkan kan. Hmm. Ya gitu kan, sama. Saya kira semua orang pasti akan mempertontonkan siapa dirinya. Nah tinggal Pak Mahfud bilang itu soal pencitraan tidak pencitraan tergantung kan. Kalau yang suka dia bilang tidak pencitraan, kalau yang tidak suka, nah saya kira semua politisi atau siapapun tidak baik juga kalau Anda berbuat sesuatu tidak dipertontonkan pada orang lain. Karena kan di Indonesia yang paling repotnya saat ini, persepsi orang itu sudah mengatakan tidak ada politisi yang baik, tidak ada pejabat yang baik. Lalu kalau kita tidak mempertontonkan ada pejabat yang baik, itu ketidakpercayaan lebih parah. Ya kalau kita bicara filsuf Tiongkok, kalau bicara 5 unsur sebuah negara harus maju, itu harus memenuhi ada pertahanan, ada rakyat, ada makanan, ada wilayah, ada kepercayaan. Kalau hanya satu unsur harus bertahan, itu ada unsur kepercayaan. Nah ketika ada panggung-panggung seperti ini adalah sebuah showcase untuk mempertontonkan kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa tidak mungkin ada pejabat yang jujur, tidak mungkin ada pejabat yang melayani. Ini kami, Anda boleh cek, kita tantang Anda, periksa kami. Itu intinya seperti itu. Tantang untuk periksa Ahok. Ya. Cucu sudah lucu-lucu, uang juga cukup, mau cari apa lagi? Itu nasihat istri saya. Didukung oleh